Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tayangan kali ini kita akan membahas masih geometri, tapi tentang jarak dari titik ke bidang. Nah, untuk jarak antara dua titik, jarak dari titik ke garis, ini sudah kita bahas. Sekarang akan dibahas jarak titik ke bidang. Seperti biasa, nanti rumus pembantunya adalah teorema Pythagoras. Tujuan pembelajarannya masih sama dengan yang kemarin. Titik ke bidang, titik ke garis, titik ke titik. Ada 3 tujuan pembelajaran. Mendeskripsikan jarak titik ke bidang, kemudian menjelaskan prosedur, menentukan jarak titik ke bidang, dan yang terakhir adalah menentukan jaraknya. Nah, kita lihat seperti ini ilustrasinya. Misalnya ada sebuah titik A, titik A berada di sini, titik A, kemudian ada bidang alfa. Nah, jarak dari A ke bidang alfa kira-kira yang mana ya? Ini ya. Bentar, titiknya kurang ke sini. Titiknya di sebelah sini. Nah, titik A. Nah, mana ya? Apakah ke sini atau ke sini atau ke sini? Kita lihat syaratnya hanya ada 1, yaitu tarik, bentar ya, ini misalnya ya, bidang alfa ini bidang alfa, kemudian ada titik di sini, misalnya A. Yang dinamakan jarak dari titik A ke bidang alfa ini adalah kita harus menarik garis dari titik A ini ke bidang, di mana pada bidang nanti ada 2 garis yang tegak lurus dengan garis yang tadi ditarik. Jadi seperti ini. Tarik garis dari A ke bidang alfa dengan catatan harus ada 2 garis. Ini harus tegak lurus yang tegak lurus. Nah, gitu. Nah, maka yang dinamakan jarak dari A ke bidang alfa adalah A aksen. A aksen itu terletak pada bidang alfa, kemudian ada 2 buah garis di bidang alfa tersebut, pada bidang alfa ini, yang tegak lurus terhadap garis A aksen. A aksen. Sehingga ini jaraknya A ke A aksen.
Nah, nih definisinya. Misalkan P tadi A ya, adalah titik dan alfa adalah bidang. Yang tadi ini P-nya titik A gitu ya. Jarak antara P dengan bidang alfa adalah panjang ruas garis dari P ke Q, kalau tadi dari A ke A aksen, dengan Q di bidang alfa dan PQ tegak lurus bidang alfa. Nah, kalau tadi A aksennya di bidang alfa dan A aksen tegak lurus bidang alfa. Ada syarat lain. Nah, ini suatu garis dikatakan tegak lurus apabila garis tersebut sedikitnya tegak lurus terhadap dua garis yang berpotongan pada bidang alfa. Tadi ada dua garis ya. Kita lanjut. Contoh menentukan pada kubus. Ada kubus ABCDEFGH. Nah, ini coba. Ini kubus ABCDEFGH yang ditanyakan kira-kira mana jarak dari titik B ke DCGH, dari B ke DCGH. DCGH ini bidang yang di belakang, B sendiri ini titiknya ada di sini di depan ya. Atau dari F, ini dari F ke ADHE, ADHE. Nah, bidangnya yang sebelah kiri. Titiknya yang ini, F masih tetap di depan, sebelah kanan. Kita lihat yang mana ya. Coba B ke CDHG atau DCGH, DCGH. B ke DCGH, DCGH. Yang mana? Ambil yang tegak lurus. Tarik garis dari titik B ke bidang DCGH. Paling tidak dua garis. BC akan tegak lurus dengan DC. DC sendiri terletak pada bidang DCGH. Dan BC akan tegak lurus pula dengan garis GC. GC sendiri terletak pada bidang DCGH. Sehingga jarak dari B ke bidang DCGH adalah diwakili oleh ruas garis BC. Ya. Berikutnya dari F ke ADHE. F ke ADHE sama ya seperti tadi ini. FE nanti. Jadi proyeksi F terhadap bidang ADHE adalah titik E. Dengan FE tegak lurus HE, juga FE tegak lurus AE. Gitu ya. AE sendiri sama HE terletak pada bidang ADHE. Ini. Nah, ini. Jadi BC ya ini. Dari B ke DCG. DCGH adalah BC. Kemudian dari F ke ADHE adalah FE. Berikutnya. Nah, ini sama kubus ABCDEFGH. Mana yang merupakan jarak antara titik A dan BDHF? Nah, A, BDHF. Nah, yang ini pada diagonal ruang, jadi bidang diagonal ya. Kita lihat dulu. Nah, ini A ke BDHF. A ke BDHF. A kita tarik garis yang akan tegak lurus terhadap bidang yaitu ke tengah-tengah BD. Karena apa? A O sendiri misalnya titik O, proyeksi A-nya terhadap bidang BDHF-nya itu titik O. Karena AO itu tegak lurus terhadap BD, AO juga tegak lurus terhadap O, ini misalnya OP. Gitu ya. Ada dua garis yang tegak lurus.
BD dengan OP gitu ya. P misalnya. Sini misalnya P. Nah, gitu. Maka jaraknya adalah AO, diwakili oleh ruas garis AO. Ya. Lanjut. Contoh yang berikutnya. Ini sama. Nah, sekarang ada ukurannya. Kubus ABCDFGH ukurannya 6 cm. AFGD dihubungkan sehingga terbentuk bidang AFGD. Lihat gambarnya. Nah, ini AFGD. Yang ditanyakan berapa jarak B ke AFGD dari B. Nah, ini B ke AFGD. Nah, kita lihat. Kita proyeksikan titik B ke bidang AFGD adalah titik tengah antara AF. Jadi B misalnya ini, nah ini. Kita lihat berapa. Kita lihat berarti ABF. Bentar. Nah, gini ya. Nah, A, B, F. Nah, AF sendiri, AF berada pada bidang AFGD. Dan AF ini berada pula pada bidang ABFE. Di mana B ada pada bidang ABFE. Maka jarak dari B ke AFGD adalah dari B ke tengah-tengah AF. Itu ya, dari B ke tengah-tengah AF. AF sendiri adalah diagonal bidang yang jika rusuknya 6, maka panjang AF adalah 6 akar 2. Begitu pula dengan BE. Dari B ke E. Ini sama-sama diagonal bidang yang panjangnya adalah 6 akar 2. Sehingga jarak dari B ke AFGD diwakili oleh BO misalnya. Ya, tengah-tengahnya ini. Itu setengahnya dari BE. Maka jaraknya adalah setengahnya dari BE, BE sendiri 6 akar 2, jadi 3 akar 2. Gitu. Dari B ke O. BO. Sama dengan 3 akar 2. Sentimeter. Kita lanjut. Contoh keempat. Nah, ini masih pada kubus ABCDFG. Panjang rusuknya 9 cm. Kita harus membuatkan ilustrasi kubus dan langkah menentukan jarak titik F
ke BEG. Nah, disuruh dihitung jarak F ke BEG. Kita lihat dulu. Nah, ini langkah-langkahnya. Menentukan jarak titik F ke BEG, menghubungkan F ke titik H. Nanti FH ya, memotong BEG di titik O. Nanti lihat. Ini F ke H dihubungkan, nanti akan memotong bidang BEG di O. Kita misalkan memotongnya di O. Lalu dari O kita hubungkan ke B. Karena O dan B adalah terletak pada bidang BEG. Nah, ruas garis OB ini terletak pada bidang BEG. Untuk selanjutnya, dari F diproyeksikan ke bidang BEG itu kita namakan titik P. Sehingga jaraknya adalah FP. Gitu ya. Lihat. Nah, nih ya. Bidangnya BEG yang ditanyakan dari F ke BEG. F ke BEG. Diwakili oleh F ini diproyeksikan ke bidang BEG. Ini hasilnya titik P. P terletak pada bidang BEG yang tegak lurus. Dan juga tegak lurus nanti. Nah, garisnya minimal 2. Cara mencarinya, kita hubungkan dulu ini. FH nanti akan memotong bidang BEG di titik O. Di titik O. Maka kita ambil segitiga BFO. Segitiga BFO, nah ini. Segitiga BFO. Tuh ya. BFO. Ini siku-siku di F. Nah, nanti kita akan mencari FP. Ya, ini akan tegak lurus dari F ke P. Nah, ini ya. Mewakili jarak dari F ke bidang BEG. Kita cari. Ini rusuknya 9. Maka FH sendiri adalah 9 akar 2. Untuk FO ini 9/2 akar 2. Ya. FO 9/2 akar 2. Kemudian BF sendiri adalah rusuk. Ini 9. 9 akar 2. Maka yang ini 9 akar 3. BO-nya 9 akar 3. BO 9 akar 3. Kemudian FO sendiri setengahnya dari diagonal bidang, berarti 9/2 akar 2. 9/2 akar 2. BF sendiri ini 9. BO dicari dulu ya. BO kita cari dulu BO. Cari dulu BO pakai segitiga BFO. Apakah 9 akar 3? Kita lihat dulu. Berarti 9 kuadrat ditambah 9/2 akar 2 kuadrat. Gitu ya.
9 kuadrat 81 ditambah 9 per 2, 92 akar 2 dikuadratkan, 81 per 2 ya. 81 per 2. 81 per 2. Ini akarnya. Sehingga diperoleh 81 kali 2, 162. 162 ditambah 81 per 2 gitu ya. Per 2. Nah, ini dalam akar. Sehingga akan diperoleh ini 243 per 2 ya. Sama dengan 243 per 2. 243 sendiri adalah 81 kali 3 ya. 81 kali 3 243 bagi 2 gitu. Di dalam akar maka akar 81 9 di 9 akar 3 per 2 ya. 9 per 2 akar 9 akar 3 per 2 berarti akar 3 dibagi akar 2. Kalau dirasionalkan berarti 1 per 2 akar 6. Jadi 9 per 2 akar 6 ya. Akar 6. Nah, kita lanjutkan menentukan FP dengan menggunakan luas segitiga dilihat dari dua cara, yaitu ini sebagai alas tinggi atau yang ini sebagai alas ininya tinggi ya. Kita lihat dulu. 9 per 2 akar 6, BO nya 9 per 2 akar 6, kemudian FO nya 9 per 2 akar 2. Kita lihat dulu, kita tuliskan lagi tadi ya. Nah, B, F, O. Ini ada P, tegak lurus. Nah, H, ini juga tegak lurus. Nah, gitu ya. Kita lihat ini 9. Ini 9 per 2 akar 6. Ini 9 per 2 akar 2. 2 akar 2. Nah, kita menggunakan ini alas tinggi ya. Alas tinggi berarti 9 per 2 akar 2
kali 9 sama dengan, sekarang alasnya yang BO, tingginya yang FP. Nah, nanti akan ditemukan berapa FP. Alasnya yang BO 9 akar 6. Ini ya, 9/2 akar 6. Nah, kali FP yang dicari. FP ini jarak dari F ke bidang BEG. Ini 9/2 nya kita karena sama ya, maka FP sama dengan ini 9/2 ya, 9/2 dibagi akar 6 gitu ya. 9/2 bagi akar 6. Nah, kita rasionalkan. Akar 6 per akar 6 kalikan ya. Akar 6 per akar 6 berarti 9/6 akar 12. Akar 2 kali akar 6. Nah, 12 sendiri. Yang ini yang 9/6 kita sederhanakan. Dibagi 3 dibagi 3 2, jadi 3/2 ini ya. 3/2. Nah, akar 12 sendiri, ini 12 itu 4 kali 3, berarti 2 akar 3. 2 akar 3. Berarti ini hasilnya adalah 3 akar 3. Nah, itu yang dapat hasil akhir. Jarak dari F ke bidang BEG adalah 3 akar 3. Begitu. Sudah. Itu bahasan jarak dari titik ke bidang. Terima kasih. Semoga paham apa yang dipelajari, disimak, bermanfaat untuk masa depan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim.